Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Anto. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan ketiga di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Sidoarjo pada kelas 11 dengan materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Kajian Al-Quran Surat Yunus ayat 40-41 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Berikut video praktik pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kira-kira sudah siap mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini? Siap. Siap? Siap. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pelajaran hari ini diridhai oleh Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Kahfi, Agnesia, Alfriedo, Alicia, Anindita, Adi, Azka, Berlianti, A few moments later. Zahra. Berarti masuk semua ya. Tadarus hari ini sampai surat apa? Surat Al-Maidah ayat 11, Pak. Surat Al-Maidah ayat 11. Silakan Al-Qur'annya dibuka. Surat Al-Maidah ayat 11.
Sudah semua? Kita baca bersama 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul adzim. Anak-anak sekalian, agar kita semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, saya ada sebuah permainan. Ya, permainan itu kita nanti akan membuat satu kalimat sempurna dari ujung kanan saya sampai belakang nanti, agar tercipta satu cerita atau cerita pendek sesuai dengan apa yang terlintas di pikiran kita. Jadi tidak usah mikir yang bagaimana kita mengucapkan kalimat itu, yang pasti apa yang ada di kepala kita itulah yang kita sampaikan. Ya, jadi kita akan membuat satu cerita, yang cerita itu akan menjadi kalimat yang sempurna dari masing-masing peserta didik, hanya satu kalimat saja. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Saya mulai permainannya ya, saya awali, saya buka dengan kalimat. Pada suatu hari saya pergi ke kota Batu untuk liburan bersama teman sekelas. Saya dan teman-teman pergi ke kota Batu. Kami pergi menaiki sepeda motor bersama-sama. Kemudian kita ke kota Malang. Terus balik lagi karena ada barang yang ketinggalan. Untuk mengambil uang, kami akan menggunakan kota umum Menuju kembali ke kota Batu. Terus di sana kita sampai di kota Batu, kita beli makan. Terus kita kecapean lalu membeli makanan. Lalu kita pergi ke suatu hotel sebagai tempat penginapan kita. Saat malam-malam saya pergi kafe untuk minum kopi dan juga ngobrol dengan teman-temanku sekalian. Dan habis ngobrol kita pulang. Kami pulang ke rumah dengan teman-teman. A few moments later. Akhirnya kita tertidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebenarnya kita itu sangat berbakat sekali ya dalam hal apa? Dalam hal imajinasi, mungkin yang nantinya akan tertuang dalam sebuah tulisan. Sayangnya mungkin salah satu dari kita itu tidak memiliki rasa percaya diri. Kiranya adakah yang masih mengingat materi yang kita pelajari pada pertemuan di semester lalu yang paling akhir itu kita belajar tentang apa? Pak, materi akhir semester tahun lalu kita membahas tentang etos kerja, perilaku taat, sama berkompetisi dalam kebaikan. Betul sekali. Pertemuan lalu ya, di semester lalu kita mempelajari tentang perilaku taat, etos kerja, dan kompetisi dalam kebaikan. Kira-kira ada yang mau enggak menyampaikan, menjelaskan kira-kira apa pelajaran yang didapat dari materi yang kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya? Saya Pak. Iya. Sebagai seorang muslim kita wajib berusaha keras dan tidak
Selain itu, seorang muslim harus berkompetisi apabila ingin berhasil, bukan dengan cara menghina, menjatuhkan, apalagi merendahkan harga diri orang lain. Ya, bagus jawaban yang disampaikan oleh Nazalia, ya tepat sekali. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Kajian surat Yunus ayat 40 dan 41 dan surat Al-Maidah ayat 32, yaitu tentang toleransi. Kira-kira mungkin salah satu dari kita adakah yang pernah melihat, mendengar ya tentang kata toleransi? Pak, di spanduk orang demo yang saya lihat di TV. Jika melihat, mendengar tulisan toleransi di TV karena ada demo ya. Bagus sekali. Yang penting jika pernah melihat dan membaca tulisan toleransi. Mungkin ada yang tahu toleransi itu apa sih? Saya Pak. Jadi toleransi itu adalah saling menghargai Pak. Ya, bagus yang disampaikan oleh Monica bahwa toleransi itu adalah saling bekerja sama dalam persamaan dan saling menghargai dalam perbedaan. Sebagai umat Islam, toleransi itu wajib kita tanamkan sejak dini dalam rangka apa? Menghargai sebuah perbedaan dan kesenjangan dengan tujuan mencari titik persamaan ya agar kita bisa bersama-sama, khususnya adalah membangun dan mempertahankan NKRI. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jangan pernah menganggap bahwa perbedaan itu adalah sebuah kesalahan. Kenapa? Karena perbedaan yang ada di dunia ini merupakan fitrah, merupakan sunnatullah ya, yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan satu, yaitu apa? Lita'arofu, yaitu saling mengenal, saling memahami, saling menghormati, baik dalam hal keagamaan maupun dalam hal suku, bangsa, dan budaya. Ya, kita sebagai orang Islam harus betul-betul memahami dan menghormati bahwa perbedaan itu merupakan kekayaan yang dimiliki, khususnya adalah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Baik, saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di antaranya yang pertama, kompetensi spiritual, yaitu meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, yaitu terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa agama mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian kompetensi sikap sosial yang kedua, yaitu kita nanti dapat bersikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi pemahaman Quran surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama bersikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi kedua surat yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan sebagai implementasi surat yang saya sebutkan. Kemudian untuk pencapaian kognitifnya atau kompetensi kognitifnya, yaitu menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40-41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu kita nanti akan menjelaskan makna Quran surat Yunus dan surat Al-Maidah. Kemudian kita akan menganalisis Quran Yunus dan surat Al-Maidah, dan yang ketiga kita akan mempresentasikan Quran surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32.
Kemudian yang terakhir untuk kompetensi keterampilan atau psikomotoriknya, yaitu membaca Quran surat Yunus ya ayat 40 dan 41 serta Quran surat Al-Maidah ayat 32 sesuai dengan kaidah makharijul huruf dan tajwid yang benar. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama kita dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus ayat 40 41 dan surat Al-Maidah ayat 32. Ya, itu adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa mengajarkan toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan secara benar. Kemudian yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan, mempresentasikan makna Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan Al-Maidah ayat 32. Yang nomor 7, setelah bersama-sama membaca terpimpin dari guru peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan Quran surat Yunus ayat 40, 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan fasih sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Kemudian untuk capaian materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian toleransi, yang kedua dalil-dalil tentang toleransi, dan yang ketiga adalah kerukunan sebagai contoh sikap toleransi. Menuju tahap berikutnya, mari kita buka bersama-sama buku paketnya. Ya. Surat Yunus ayat 40-41 sekarang. Dan surat nanti Al-Maidah ayat 30. Sebelum kita ke tahapan berikutnya tentang nanti penayangan video sebagai penerapan model pembelajaran PBL, ya, kita baca dulu surat terkait dengan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu surat Yunus ayat 40 dan 41. Saya baca dulu, kemudian nanti ditirukan bersama-sama. Sudah dibuka ya buku paketnya? Ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi, ya. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa rabbuka a'lamu bil kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana ma ta'malun. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Al-Maidahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min ajli dzalik, ya. Min ajli dzalik. Au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a
إنما قتل الناس إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Ya. Saya bagikan potongan ayat ya dari kedua surat yang kita baca tadi berpasangan dengan arti terjemahannya juga saya potong-potongi, nanti akan saya bagikan. Karena itu ya silakan saya kasih waktu 10 menit untuk memahami terjemah dari ayat yang barusan kita baca. Mulai dari sekarang. Selesai ya. Di sini saya pegang potongan ayat dan terjemah. Yang warna merah itu adalah potongan ayatnya, yang warna biru adalah potongan terjemahnya. Nanti akan saya bagi potongan ayat ini ke semua peserta didik yang ada di sini. Kemudian nanti kita mencocokkan ya arti dan terjemah dari yang kita pegang itu. Kita nanti akan mencari pasangannya itu gimana. Bisa dipahami ya? Langsung saya bagikan. Sudah? Sudah ya? Silakan dimulai dari sekarang. Alhamdulillah kita bisa memahami tentang surat yang kita baca tadi dengan terjemahannya, dibuktikan dengan kita sudah berhasil mencocokkan antara potongan ayat dengan potongan terjemahannya. Menuju ke tahapan berikutnya dalam proses pembelajaran ini, saya nanti akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian saya akan memutar sebuah video dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mengidentifikasi video tersebut, kira-kira apa yang terjadi di video itu. Kemudian yang kedua, kita mencari data, entah itu di buku, di internet dan lain sebagainya, yang ada kaitannya dengan video problem yang kita temukan di dalam video itu. Kemudian yang ketiga, kita korelasikan, kita hubungkan apakah yang ada di video itu sesuai dengan teori yang kita dapatkan atau justru bertentangan dengan data yang telah kita peroleh. Kemudian kita simpulkan. Baru setelah kita simpulkan, ya kita presentasikan di hadapan teman-teman kita semua. Bisa dipahami? Bisa. Sebuah video aksi pria menendang dan membuang sesajen viral di media sosial.
Kejadian tersebut diketahui terjadi di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru, Lumajang. Dalam video berdurasi 30 detik itu memperlihatkan seorang pria mengenakan tutup kepala dan rompi berdiri lalu mendekat ke sebuah sesajen yang diletakkan di atas tanah. Ada dua sesajen yang terlihat yaitu buah dan nasi yang masing-masing berada di dalam wadah. Sambil menunjuk ke sesajen, pria itu mengatakan sesaji itu membuat murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Sejurus kemudian dia membuang sesajen buah dan menendang sesajen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini semua akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Gina. Oke, dari ulasan video menunjukkan apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut adalah perilaku tercela. Dalam hal keyakinan, manusia wajib meyakini bahwa agamanya adalah yang paling benar. Namun, tidak boleh menyalahkan keyakinan yang dipeluk oleh orang lain, karena setiap manusia memiliki hak untuk menentukan keyakinan mana yang ia yakini. Dalam Islam, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, apalagi harus memaksa orang lain dengan jalan kekerasan. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan memiliki arti yaitu, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Selain itu, dalam beramal sholih, manusia akan menanggung apa yang dia lakukan secara personal. Tidak ada yang menanggung dan tidak ada yang ditanggung. Sesuai firman Allah dalam surat Yunus ayat 41 yang berbunyi, wa in kadzabu faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi, menghargai adalah kewajiban yang harus dilakukan kepada antar umat beragama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil dari musyawarah kami, yaitu perkelahian dan tidak kekerasan seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman dan kesadaran bahwa sesama manusia itu adalah saudara, sehingga antar manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga tali silaturahmi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslahu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih
dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Perilaku saling menghargai adalah senjata ampuh yang harus dimiliki umat Islam agar menghindari diri dari perkelahian antar sesama dan juga sesama agama lain. Karena hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Maidah bahwa jika manusia melakukan perkelahian sampai terjadinya hilangnya nyawa, sedangkan orang tersebut seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahya faka'annama ahya an-nasa jami'an. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati tsumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi musrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan maka seakan-akan dia melakukan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Menjaga jiwa manusia tetap nyaman dan aman adalah perintah agama yang mana tidak bisa dilakukan tanpa adanya sikap toleransi, memahami dan menghargai baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua kelompok sudah menampilkan hasil dari diskusinya. Tibalah kita di acara penutup ya. Namun sebelum itu saya akan mencoba bertanya dalam rangka untuk mengukur ketercapaian pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan, bukan dapat ya, siapa yang mau dan berkenan untuk menyimpulkan dari hasil presentasi yang disampaikan oleh teman-temannya? Saya Pak. Sebagai seorang muslim, kita harus menanamkan toleransi sejak dini karena tiap manusia mempunyai hak untuk memilih keyakinannya masing-masing. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memilih hak dan untuk memilih keyakinan kita. Karena dalam Islam tidak ada paksaan untuk meyakini bahwa Allah adalah pencipta alam semesta. Dan yang terakhir adalah dalam kaitan negara, kita harus bersama-sama wujudkan cita-cita negara dalam arti bekerja sama, dalam bersamaan dan saling menghargai dalam perbedaan. Pak, saya ingin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa seorang ayah akan menanggung dosa dari anaknya. Apakah benar? Bagus sekali pertanyaan dari Alif. Mungkin ada yang mau membantu saya untuk menjawab pertanyaan dari Alif. Saya Pak, berdasarkan Quran surat Yunus ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun, yang artinya kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan dan begitu pun sebaliknya saya tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu. Tepat sekali jawabannya Anidia. Jadi jawaban yang disampaikan oleh teman-teman kita yaitu Kenar dan Anidia menunjukkan bahwa materi yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Berbahagia untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan mulai untuk mendemonstrasikan hafalan. Jadi nanti akan saya nilai satu persatu, maju ke depan untuk store hafalan surat Yunus ayat 40 dan 41 serta surat Al-Maidah ayat 32. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini ya, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.